Perkenalkan, nama saya Giza Najil Khairi dengan NIM 1242030033 dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menceritakan terkait kemajuan yang diraih oleh Ali bin Abi Thalib. Simak ceritanya. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya memimpin di tengah-tengah terjadinya perpecah belahan? Di saat umat Islam mendapatkan ancaman dari dalam dan dari luar, terjadinya perpecah belahan antara umat Islam, tetapi tetap harus berdiri kokoh. Nah, itulah yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib, pemimpin keempat Khulafaur Rasyidin, menantu sekaligus sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemimpin yang pemberani, yang tidak hanya berani di medan perang, tetapi juga pemikir dan reformis yang hebat. Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah di masa yang sangat genting. Utsman bin Affan baru saja wafat terbunuh dan umat Islam sedang dalam keadaan terpecah belah. Tetapi beliau tidak hanya menerima amanah tersebut, beliau juga berusaha untuk memperbaiki keretakan yang ada. Meski banyak tantangan politik dan perang saudara seperti perang Jamal dan perang Siffin, kepemimpinan beliau tidak hanya soal bertahan, justru pada masa itu lahirlah berbagai bentuk kemajuan dari sistem pemerintahan yang bersih hingga pemikiran hukum yang tajam. Ali memimpin dengan prinsip keadilan mutlak. Ia menolak keras nepotisme dan korupsi. Salah satu surat terkenalnya kepada Malik al-Ashtar, gubernurnya di Mesir, menjadi pedoman etika kepemimpinan sampai hari ini. Ia berkata, "Jangan pernah pilih orang karena kedekatanmu, tapi pilih karena kejujurannya." Nah, Ali memecat tuh gubernur-gubernur yang curang dan menggantinya dengan orang-orang yang bersih. Ia bahkan menolak keluarganya sendiri yang meminta jabatan demi menjaga integritas. Bayangkan, di zaman itu Ali sudah menegakkan asas transparansi, padahal sistem pemerintahan modern masih berjuang untuk itu sekarang. Ali bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga sumber ilmu. Ia dikenal sebagai salah satu orang paling paham tentang Al-Quran dan hukum Islam. Nah, banyak tuh muridnya seperti Imam Hasan al-Basri dan Abdurrahman bin Muljam. Nah, menimba ilmu langsung darinya. Nah, Ali sering menyampaikan hikmah dan pelajaran lewat khutbah dan surat. Salah satu keistimewaannya adalah mampu menyampaikan hukum syariah dengan logika yang rapi dan mudah dipahami. Ia adalah pelopor dalam pemikiran filsafat Islam, logika, bahkan awal mula sistem ijtihad, yakni penalaran hukum dalam Islam yang menjadi dasar hukum Islam sampai sekarang. Ali juga mengambil langkah besar dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Nah, ini bukan sekedar pemindahan kota, ini adalah langkah strategis. Kufah saat itu adalah kota yang berkembang penuh intelektual dan dekat dengan wilayah konflik. Dengan memindahkan ibu kota, Ali memperkuat kontrol atas wilayah yang lebih luas dan mendekatkan pemerintahan dengan rakyat yang paling membutuhkan kehadiran pusat kepemimpinan. Warisan Ali bukan hanya pada zamannya, nilai-nilai keadilan, keberanian berkata benar, dan perjuangan tanpa pamrih terus hidup dalam pemikiran umat Islam. Nah, banyak mazhab hukum Islam termasuk Syiah dan sebagian Sunni menjadikan Ali sebagai panutan dalam keilmuan dan moral. Nah, kata-katanya masih dikutip hingga kini. Salah satunya adalah, manusia ada dua jenis, saudaramu dalam iman atau sesamamu dalam kemanusiaan. Nah, inilah bukti bahwa Ali tak hanya memimpin umat, tapi juga menanamkan nilai yang tak lekang oleh zaman. Ali bin Abi Thalib adalah lentera di tengah gelapnya fitnah, seorang pemimpin yang lebih memilih kebenaran daripada kekuasaan. Di masa kepemimpinannya, meski singkat dan penuh tantangan, kemajuan demi kemajuan ditanam, dan buahnya kita petik hingga hari ini. Bukan seberapa lama kita memimpin, tapi seberapa benar kita bertindak. Itulah Ali, sang singa Allah dan cahaya keadilan di masa fitnah. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib bukanlah masa yang tenang, tapi justru penuh ujian dan fitnah. Namun di tengah badai itu, ia menunjukkan kualitas kepemimpinan yang sejati, adil, cerdas, jujur, dan berpihak kepada kebenaran.
Ia menegakkan pemerintahan yang bersih, membangun fondasi ilmu dan hukum Islam, serta menjaga persatuan umat di tengah perpecahan. Meskipun masa pemerintahannya singkat dan penuh konflik, warisan Ali bin Abi Thalib tak lekang oleh waktu. Pemikirannya menjadi dasar bagi perkembangan hukum Islam. Teladannya menjadi panutan dalam keadilan dan integritas, dan kata-katanya tetap hidup sebagai cahaya hikmah bagi generasi setelahnya. Ali bin Abi Thalib bukan hanya seorang khalifah. Ia adalah simbol kebijaksanaan, keberanian, dan kemajuan Islam yang bersumber dari iman. Dari sumber iman yang mendalam dan komitmen terhadap nilai-nilai luhur. Tidak lupa juga kita mengambil hikmah dalam mempelajari kisah Ali bin Abi Thalib. Di antara hikmahnya ialah 1. Kepemimpinan yang adil adalah kunci kemajuan. Ingat, Ali bin Abi Thalib menolak nepotisme, suap, dan jabatan yang disalahgunakan. Ia menempatkan kejujuran dan keadilan di atas kedekatan pribadi. Yang kedua, ilmu lebih berharga dari kekuasaan. Ali dikenal sebagai sumber ilmu dan kebijaksanaan. Bahkan dalam kondisi konflik, ia tetap mengajarkan hukum, logika, dan nilai moral. Yang ketiga, berani mengambil keputusan yang tepat meski sulit. Nah, Ali memindahkan ibu kota ke Kufah sebagai strategi pemerintahan. Nah, keputusan itu diambil bukan karena mudah, tapi karena benar. Yang keempat, kebenaran lebih penting dari kekuasaan. Yang kelima, persatuan umat adalah amanah besar. Yang keenam, manusia dihargai bukan hanya karena iman, tapi juga kemanusiaan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.